wabarakatuh. Nama saya Emma Amalia Kita dari kelas LD 2D. Di sini saya akan mempraktekkan tentang phase kompensator dalam motor sinkron. Alat yang digunakan adalah seperangkat alat dari merek De Lorenzo yang kemudian disambungkan seperti gambar pada rangkaian yang ditunjukkan pada awal tadi. Dapat kita lihat di sini ada cospi-meter, kemudian ada frekuensi-meter, ada voltmeter, dan ada juga wattmeter. Kemudian ada seperangkat generator dan motor sinkron yang telah disambungkan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan sumber dari PLN. Kemudian setelah itu kita cek frekuensinya. Dapat dilihat di sini panah menunjukkan ke arah kanan. Itu menunjukkan bahwa urutan fasanya adalah sudah benar, yaitu R, S, dan T sesuai apa yang telah ditentukan. Lalu setelah itu kita cek frekuensi pada generator. Lalu kemudian berikutnya yang kita lakukan adalah menghidupkan generator dan menyetingnya hingga mencapai 3000 rpm. Lalu di sini yang dilakukan adalah memutar knopnya ke arah kanan hingga panah menunjukkan angka 1500. Karena di sini kita menggunakan skala 6000 rpm, sehingga jika panah menunjukkan angka 1500, hal ini menunjukkan bahwa generator telah berputar sebesar 3000 rpm. Kemudian generator di sini menunjukkan tegangan sebesar 204 volt. Pada frekuensi meter dapat kita lihat frekuensi pada PLN menunjukkan angka 49 Hz. Dan voltmeter menunjukkan bahwa tegangan PLN sebesar 355 volt. Dan lalu kita berikan eksitasi hingga voltmeter ini menunjukkan angka 355 volt seperti pada tegangan PLN tadi. Pembacaan pada voltmeter ini akan terus bertambah seiring dengan penambahan arus eksitasi yang diberikan dan akan kita hentikan saat pembacaan berada pada 355 volt. Ya, di sini tegangan telah menunjukkan 355 volt. Saat ini pada sinkronoskop, lampu penanda menyala berurutan dengan cepat. Lalu kita naikkan sedikit atau menurunkan sedikit RPM pada generator hingga lampu tersebut menyala berurutan dengan lambat. Lalu kita lihat frekuensi pada generator. Di sini dapat dilihat frekuensi meter menunjukkan angka 50 Hz. Lalu kita sesuaikan lagi frekuensinya hingga sesuai dengan frekuensi pada PLN, yaitu 49 Hz. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengecilkan RPM pada generator hingga frekuensi meter menunjukkan angka 49 Hz. Setelah itu akan kita sinkronisasikan dengan menekan tombol hijau ini setelah lampu pada sinkronoskop berwarna hijau. Setelah terjadi sinkronisasi, kita matikan sumber pada generator. Dan kita putar knopnya hingga mencapai angka 0. Kita lihat di sini eksitasinya berada di 30%.
Pada Kospi ini menunjukkan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa motor sinkron bersifat leading pada saat eksitasi 30%. Lalu kita cek pada wattmeter. Di sini wattmeter menunjukkan angka 90 watt. Dan kemudian kita cek daya reaktifnya. Daya reaktif ini sebesar 10 VAR. Dan di sini lampu HL yang hidup menunjukkan bahwa ini bersifat induktif. Lalu kita coba bebani motor sinkron tersebut. Kita naikkan bebannya menjadi 1. Lalu setelah ini kita sambungkan dengan meng-on-kan ILCB. Dapat dilihat di sini, motor ini masih bersifat induktif dan daya reaktifnya sebesar 10 VAR. Kemudian kita off-kan ILCB tersebut dan mengubah bebannya menjadi 4. Kemudian kita on-kan kembali dan daya reaktifnya sebesar 11 VAR. Tadi sempat menunjukkan angka 11 dan masih bersifat induktif. Dan wattnya adalah 110 watt. Kemudian kita kembalikan pada posisi daya reaktif. Di sini akan kita buktikan bahwa motor sinkron dapat bersifat kapasitif. Setelah tadi kita naikkan eksitasinya menjadi 40%. Lalu kita lihat di sini masih bersifat KL atau induktif dan Kospi-nya masih berada di area positif. Kita akan coba turunkan eksitasinya secara sedikit demi sedikit. Dan dapat kita lihat di sini Kospi-nya berubah menjadi negatif. Dan daya reaktifnya sebesar 6 VAR dan lampu indikasinya menunjukkan itu bersifat KC atau bersifat kapasitif. Dan di sini dapat dilihat sekitar 24% arus eksitasinya dia sudah bersifat kapasitif dan Kospi-nya berada di area negatif atau lagging. Lalu kita lihat kembali di sini daya reaktifnya atau KC-nya sebesar 8 VAR. Dan di sini masih bersifat kapasitif. Lalu wattnya adalah 0 watt. Hal ini dapat dikatakan pula sebagai motor sinkron ini tidak menyerap daya dari PLN. Kita ubah menjadi KC. Dan kita lihat di sini menunjukkan angka sekitar 7 atau sampai 10. Dan hal ini menunjukkan bahwa motor tersebut mensuplai daya 10 watt. Setelah percobaan selesai, kita nolkan arus eksitasinya. Kemudian kita matikan sumber dari PLN. Dan yang terakhir kita lepas sinkronisasinya. Dari percobaan tadi, dapat kita buktikan bahwa motor sinkron dapat bersifat kapasitif dan dapat menghasilkan daya.